Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Salam kekasih Kristus dimanapun kamu berada. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang selalu memberkati kita. Jikalau kita susah, kiranya Tuhan menghiburkan hati kita. Jikalau kita mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan berkenan menyatakan kuasa kesembuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk berbagi berkat rohani bagi setiap sahabat Facebook saya dimanapun berada. Saya rindu untuk kita boleh berbagi kasih, untuk kita boleh berbagi berkat rohani melalui hadirat Tuhan, melalui firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan saya rindu berbagi bagi kita yang tertulis dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24 pada bagian B-nya saja. Firman Tuhan ini berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya sangat tertarik, saya sangat terdorong untuk boleh menyampaikan firman Tuhan ini, dimana kalau kita melihat, saudaraku, ada begitu banyak pada hari-hari ini orang yang mengalami sakit penyakit, baik yang ada di rumah sakit ataupun yang terbaring di rumah atau di tempat dimanapun saudara berada. Saya rindu lewat firman Tuhan ini saudara boleh disembuhkan apapun sakit penyakit yang ada di dalam tubuh saudara. Saya rindu dari bibit-bibit penyakit bahkan sampai pada akar-akarnya Tuhan akan cabut, Tuhan akan sembuhkan. Jikalau hidupmu berpadanan dengan firman Tuhan, maka itu akan terjadi bagi saudara. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan, ada 3 hal yang harus kita respon di dalam kehidupan kita. Apakah itu, saudara yang dikasihi Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, saudaraku, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan, oleh bilur-bilurnya kamu dipulihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal apa yang pertama kita lakukan supaya kita mendapatkan kesembuhan? Yang pertama, saudaraku, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Kita harus memiliki hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita. Kalau kita membaca firman Tuhan pada Yakobus pasal yang ke-5, saudaraku, ayatnya yang ke-16, dikatakan firman Tuhan ini pada bagian A-nya saja. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Itu yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya engkau mengalami kesembuhan, supaya engkau mendapatkan kesembuhan, supaya kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan Tuhan. Kita tahu yang menjadi penghalang atas doa-doa kita kepada Tuhan, yaitu adalah merupakan bobot dosa yang masih tertanam dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya 59 ayat pertama, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doamu. Tetapi yang menjadi penghalang atas semuanya itu ialah dosa-dosa dan pelanggaranmu. Maka itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus saling mengampuni dan saling mendoakan, maka kesembuhan ilahi akan terjadi bagi kehidupanmu, sehingga benarlah yang dikatakan firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hal apa yang harus kita lakukan supaya kita beroleh kesembuhan? Hal apa yang harus kita perbuat supaya kita beroleh pemulihan totalitas daripada Tuhan kita Yesus Kristus? Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita baca pada Matius 8
pada ayatnya yang ke-8 dikatakan firman Tuhan demikian, saudaraku. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kita lihat, kita contoh, kita teladani firman Tuhan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana seorang perwira ini memiliki kepercayaan dan kerendahan hati di dalam Yesus Kristus. Ia merasa bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga ia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka ia akan sembuh. Berserah kepada Tuhan, rendahkan dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kesembuhan bagi saudara. Apapun masalah saudara, apapun penyakit saudara, jikalau engkau mampu merendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memulihkanmu, Tuhan sanggup menyatakan kuasanya atas kehidupanmu, maka engkau akan dipulihkan. Maka saudara-saudaramu yang mengalami sakit akan dipulihkan. Sebagaimana seorang perwira ini boleh melihat kuasa kesembuhan terjadi bagi saudaranya, bagi hambanya, di mana seorang yang lumpuh yang sangat begitu kesakitan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan kuasa Tuhan dinyatakan. Kita baca pada Matius 8 ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Pulanglah dan percaya, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka seketika itu juga terjadi mujizat Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan dinyatakan bagimu, bagi saudara-saudaramu, bagi orang di sekitarmu, bagi keluargamu, bagi anak istrimu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka kesembuhan itu akan terjadi. Kuasa Tuhan akan boleh dinyatakan bagi kehidupanmu, bagi keluargamu, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu yang kedua. Yang terakhir, saudara, hal apa lagi yang harus kita lakukan supaya kita boleh mengalami kesembuhan? Saudara, firman Tuhan mengatakan, saudaraku, bergembira. Saudara, pada Amsal 17 ayat yang ke-7 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, jangan engkau gampang termakan, saudaraku, berita-berita bohong yang membuat engkau, saudaraku, imunmu semakin lemah, yang membuat pengharapanmu untuk sembuh itu pudar, hilang, saudara yang dikasihi Tuhan. Di mana kita boleh berharap untuk kesembuhan. Bergembiralah, bergembira karena apa? Karena Tuhan sanggup menolong engkau, karena Tuhan sanggup memulihkan saudara. Sekalipun saudaraku, keadaan kita ini sangat memprihatinkan, sakit penyakit, diagnosa yang membuat kita, saudaraku, seolah-olah tiada jalan untuk kita sembuh. Kita lihat mujizat Tuhan nyata. Kalau kita lihat kuasa Yesus, saudaraku, bekerja. Orang yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, saudara. Bahkan yang mati sekalipun Tuhan sanggup bangkitkan, Tuhan sanggup pulihkan, hidupkan kembali, saudaraku. Hanya dengan perkataannya, dengan firman-Nya, engkau akan dipulihkan, engkau akan disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Setiap saudara yang mengalami sakit penyakit, yang berbeban berat, saudara dipulihkan, saudara disembuhkan. Saudara percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan, saudaraku, sekalipun langit dan bumi berlalu, tetapi firman Tuhan, ya dan amin, adalah tetap untuk selama-lamanya. Untuk itu tetap percaya kepada firman Tuhan. Tetap, saudaraku, lakukan apa yang Tuhan mau untuk kamu boleh kerjakan. Ada 3 hal tadi. Yang pertama, saudaraku, miliki hubungan baik dengan sesamamu, dengan saudaramu. Rendahkan dirimu dan percaya akan kuasa Tuhan, dan tetap hibur dirimu, berbahagia selalu. Maka kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Maka sakit penyakit yang engkau derita, yang engkau alami, saudaraku, akan memiliki jawaban. Jawaban itu adalah kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, ditinggikan namanya kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.